Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Vivi Ninda Resti Zaluhus, seorang guru di SMA Negeri 1 Alasa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini SMA Negeri 1 Alasa sedang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Untuk mendukung Merdeka Belajar, maka sekolah memperbolehkan setiap peserta didik untuk membawa alat elektronik setiap hari di sekolah. Tujuannya apa? Untuk menunjang pembelajaran yang berbasis digital. Pada kenyataannya, setelah peserta didik diberikan kebebasan untuk membawa alat elektronik ke sekolah, banyak yang belum mampu untuk memanfaatkannya dengan baik. Sehingga saya mendapatkan situasi di kelas yang kurang efektif. Peserta didik lebih sering bermain games maupun memanfaatkan ponsel untuk berselancar di sosial media. Selamat pagi. Pemanfaatan teknologi yang salah dapat menurunkan motivasi dan minat belajar Buka siswa. bukunya halaman 35. Proses pembelajaran yang tidak melibatkan keaktifan peserta didik atau sumber informasi hanya berpusat pada guru, maka akan membuat kelas monoton dan membosankan. Apalagi jika pembelajaran dikemas dengan metode ceramah atau masih cara lama. Di dalam mata pelajaran yang sedang saya asuh, yaitu Sejarah Indonesia, sudah hal biasa saya temui peserta didik yang kurang semangat dalam belajar. Peserta didik cenderung tidak memperhatikan apa yang disampaikan guru. Bahkan ketika proses pembelajaran sekalipun masih banyak yang fokus memainkan ponselnya. Tentunya permasalahan seperti ini dapat menghambat pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa menjadi tidak maksimal. Contoh proses pembelajaran seperti ini juga tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka, yang mana proses pembelajaran harus berpusat pada siswa. Selain itu, pembelajaran seperti ini sangat jauh dari konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu selaras mendidik dengan hati. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pembelajaran ini bukan lagi pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan, baik bagi peserta didik maupun pendidik, di mana guru juga merasakan tantangan yang luar biasa dalam menghadapi sikap peserta didik. Guru juga harus dapat mengelola emosinya dengan baik. Jangan sampai menjadi guru pemarah dan tidak disenangi oleh peserta didik. Perhatikan kalian ini tidak ada semangat belajarnya, tidak ada minatnya sama sekali. Mau jadi apa kalian ini? Ibu, sebenarnya kami malas buat belajar kayak gini terus. Apa-apa disuruh baca buku lah, belum juga memahami pelajaran sebelumnya, udah disuruh buat tugas. Maunya pembelajaran seperti apa? Kalian mau menggantikan ibu di sini? Tidak. Sekarang kalian belajar sendiri. Sebetulnya setiap guru pasti tidak menginginkan situasi seperti ini. Saya menyadari bahwa guru memang harus bisa menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman saat ini. Rencana pembelajaran juga disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan situasi sebelumnya, maka saya berusaha untuk mencari solusi permasalahan tersebut dengan menganalisis penyebab terjadinya situasi kelas yang kurang efektif. Sebetulnya, saya merasa ini bukan karena kebebasan yang diberikan untuk membawa alat elektronik, akan tetapi kurangnya variasi pembelajaran yang berbasis digitalisasi. Seorang guru juga wajib melakukan refleksi dengan mendiskusikan kekurangan dalam pembelajaran bersama rekan sejawat maupun rekan komunitas praktisi. Dari hasil diskusi, tentunya guru mendapatkan solusi dan strategi yang bagus untuk pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Karena minggu lalu materi
bangsa belum selesai, maka hari ini kita akan tuntaskan. Hari ini Ibu sudah mempersiapkan pembelajaran kita yang lebih baik. Ibu menggunakan Learning Management System yaitu LMS khusus mata pelajaran sejarah. Learning Management System atau LMS secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Dengan menerapkan media pembelajaran berbasis digital, yaitu penggunaan LMS mempermudah peserta didik dalam mengakses informasi pembelajaran. Anak-anak kami silakan mengisi daftar hadir di dalam link yang sudah tersedia di dalam LMS. Nah, anak-anak kami bisa mengupload fotonya sendiri. Jangan lupa ditulis nama, kemudian kelasnya di bawah. Daftar hadir yang tersedia di LMS sebelumnya saya buat melalui Padlet. Dengan ini dapat menambah pengalaman belajar siswa yang menyenangkan. Selain itu, saya juga berusaha menghidupkan suasana kelas yang menyenangkan. Saya mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking. Selanjutnya, saya melakukan asesmen diagnostik dengan menggunakan sebuah aplikasi Mentimeter. Mentimeter merupakan platform presentasi yang dapat memfasilitasi narasumber dan peserta dalam berinteraksi baik melalui polling, komentar, tanya jawab maupun kuis. Dalam kali ini saya mencoba fitur Mentimeter dengan menggunakan aksi tanya jawab. Langsung pada layar terlihat jawaban peserta didik. Pada inti pembelajaran, saya melakukan presentasi menggunakan PowerPoint yang sudah saya siapkan sebelumnya. Baik anak-anak, untuk lebih memahami materi yang barusan Ibu sampaikan, di sini Ibu sudah siapkan video yang sangat menarik berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Silakan disimak videonya. Baik, di sini Ibu akan menguji pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita bahas barusan, dan Ibu akan pilih salah satu yang akan menjawab pertanyaan Ibu. Siap? Siap. Roy Berkat Setia. Pertanyaannya adalah, apa salah satu contoh konflik yang terjadi Menurut saya PKI atau Partai Komunis Indonesia. yang perlu kalian kerjakan? Yang pertama adalah melakukan kolaborasi untuk membuat desain poster terkait materi yang sudah ada di dalam aplikasi Canva. Kemudian yang kedua, minggu depan kita akan presentasikan hasil poster yang sudah dibuat. Kemudian kita akan melakukan penilaian antar teman. Jadi paham ya? Paham. Nah, tugasnya bisa dikumpulkan di dalam link berikut. Di akhir pembelajaran, saya memberikan sebuah kesimpulan atas materi yang sudah dipelajari hari ini. Untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, berbeda dengan pembelajaran sebelumnya yang hanya membaca buku saja. Tapi sekarang adanya pembelajaran LMS secara digital membuat terasa belajar sangat menyenangkan. Baik, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan di mana dengan menggunakan fitur LMS kita dapat menggunakan fitur-fitur lain sehingga HP yang kita gunakan pun sangat bermanfaat, tidak fokus pada hal-hal yang tidak penting. Baik, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Yang dulunya saya menggunakan HP hanya untuk scroll sosial media. Sekarang setelah adanya LMS, saya bisa belajar dan teman-teman juga bisa belajar. Dengan adanya pembelajaran berbasis digital, khususnya pemanfaatan Learning Management System dalam pembelajaran sejarah, maka situasi kelas menjadi semakin menyenangkan bagi peserta didik.